Inilah pemandangan yang kulihat setiap hari. Jakarta. Saat memandanginya, kadang terlintas di kepalaku kota Batavia yang merupakan cikal bakal kota Jakarta. Di peta-peta kuno, kota Batavia digambarkan sebagai sebuah kota yang dikelilingi tembok sebagai benteng pertahanan. Dan di ujung bagian utara, terdapat dena segi empat yang keempat sudutnya menjorok keluar. Itulah Kastil Batavia. Dari sanalah kota Batavia kemudian berkembang ke selatan. Kisah tentang Kastil Batavia ini menarik minatku. Bagaimana kondisinya dulu dan sekarang, itulah yang akan kutelusuri. Kastil Batavia berukuran 3,6 hektar. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan seperti Istana Gubernur Jenderal VOC, Rumah Dewan Penasehat Hindia, kantor para pegawai, rumah tinggal wali kota, rumah pemegang pembukuan, rumah para kapten, ruang persenjataan, juga terdapat dapur dan tempat pembuatan roti, gereja, rumah tabib, rumah untuk bersenang-senang, dan lain sebagainya. Yang namanya bastion ini ya. Benteng, setiap ada benteng ada yang menjorok begini namanya bastion. Gunanya, Pak? Di sini buat tempat pertahanan. Ini lebih tinggi temboknya daripada yang di sini supaya bisa memantau musuh mana-mana, ke laut mana. Itu selalu. Kalau sudutnya 5, bastionnya 5. Kalau sudutnya 20, bastionnya 20. Bastion di keempat sudutnya masing-masing memiliki nama: Bastion Parel atau Mutiara, Bastion Diaman atau Intan, Bastion Robin atau Batu Delima, dan Bastion Safir atau Batu Nilam. Dan ini adalah Stone Portico, pintu gerbang yang mengarah ke utara ke Laut Jawa. Pintu gerbang ini memiliki kisahnya tersendiri. Jadi portico artinya pintu gerbang. Pintu gerbang dari batu. Ini udah disusun dari Belanda, tinggal pasang aja. Kapalnya nyasar ke Australia karena ada pemberontakan. Pemberontakan di kapal nyangkut di Australia. Ini kota ini dibongkar semua. Tahun 1808 pindah ke sini. Sayang yang dibongkar semua dihancurkan, kecuali bangunan museum ini nggak dibongkar. Ini semua dibongkar gudang enggak. Makanya gudang tuh sampai sekarang terlihat. Bata-batanya buat ngebangun yang namanya lapangan banteng Monas. Oleh Daendels ya? Oleh Daendels, iya. Ini kan kastilnya. Itu karena apa? Karena pajak? Ini nggak sehat. Kota ini nggak sehat. Karena bangunannya bergaya Belanda semua, kecil, jendelanya kecil, karena dipikirnya di sini akan ada salju, musim dingin, padahal di sini tropis. Akhirnya dia kena penyakit tipes, disentri dan lain-lain. Dari sini tepat di seberangnya adalah jalan lurus yang menembus gerbang bagian selatan Kastil Batavia. Paling enak si jali-jali, sayang disayang, lagunya enak, Betawi asli.
Menara setinggi 40 meter ini dibangun tahun 1640, berfungsi sebagai menara peninjau, baik untuk mengawasi keadaan pelabuhan Sunda Kelapa maupun untuk memantau kota Batavia di selatannya. Dan dari puncak menara ini, kita akan melihat lokasi kastil dengan lebih jelas. Si campur sari menghibur hati. Buat duku si buat duren. Menara Syah Bandar. Sayang disayang. Presentasi Buat mana papanya ada manis-manis rasanya. Oh iya, Pak. Buat dukunya nona si buat duren. Sayang disayang. Buat papanya manis-manis rasanya. Saya rindu dari kemarin, nona. Saya rindu dari kemarin. Memang si dia selalu menggoda. Bangunan kastil memang sudah dihancurkan oleh Gubernur Jenderal Dendels dan tak bersisa sama sekali. Namun, tembok kota luar kastil yang dibangun kemudian masih tersisa di beberapa tempat, seperti tembok di depan Museum Bahari dan tembok sisi timur beserta gudang rempah-rempah yang tersembunyi di balik truk-truk ini. Itu sisa tembok yang ada di Museum Bahari itu seperti kita lihat. Nah, itu bagian dari Pemprov DKI Jakarta pemiliknya. Tetapi ada tembok yang di jalan tol itu yang bukan milik Pemprov DKI, tetapi milik dari instansi lain. Menyedihkan. Itulah kesan yang terlintas saat melihat besi-besi tua, pecahan beling, bahkan jemuran pakaian menutupi bangunan yang memiliki nilai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Jika tidak ada kesadaran dari semua pihak untuk melestarikannya, maka cepat atau lambat, bangunan ini akan bernasib sama seperti Kastil Batavia. Dan kalaupun masih bertahan, mungkin hanya akan dimaknai sebagai bangunan tua yang mengerikan. Seperti jawaban anak-anak yang tinggal di sekitar tembok saat kutanya, Anda tahu nggak ini gedung apa?